Ya Bapak Ibu ya, terkait restitusi ya. Tadi saya sudah sempat menanyakan di awal metode pendisiplinan yang Bapak Ibu lakukan pada murid. Jadi ada yang jawab dimarahi, dibimbing. Guru-guru yang nggak mau ribet mungkin jawabannya akan didiamin aja. Apalagi yang mungkin bukan BK, bukan wali kelas, itu mungkin akan cuek aja lah, mungkin kewajiban saya cuma ngajar aja nih, itu udah tanggung jawabnya wali kelas, itu udah tanggung jawabnya guru BK. Hari ini tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Saya meyakini bahwa sebentar ya Bapak Ibu, saya sambil cek kolom chatnya. Nah, saya menyadari bahwa setiap Bapak Ibu mengajar di dalam kelas pasti ada permasalahan. Bahkan eh, guru piket yang cuma nyamperin kelas yang kosong aja, itu bisa saya pastikan ada permasalahan yang Bapak Ibu temui. Nah, baik itu ketika guru piket datang ke kelas-kelas belum disapu, bangku belum diturunkan, anak-anak bajunya keluar, padahal rentang waktu guru piket ketemu anak-anak yang di dalam kelas sangat sebentar, tapi pasti menemukan kesalahan-kesalahan atau perilaku menyimpang yang murid-murid kita lakukan. Nah, hari ini kalau yang belajar restitusi cuma guru BK, wali kelas, atau kesiswaannya saja, dirasa kurang tepat karena hari ini kita harus belajar bersama. Bahkan kepala sekolah pun harus memahami restitusi Bapak Ibu. Harapannya agar tindakan yang Bapak Ibu lakukan itu seiring sejalan. Nah, di komunitas sekolah kita. Karena nggak jarang ya, Bapak Ibu ya, di sekolah-sekolah itu ada guru yang sudah menerapkan restitusi ini. Tapi ada guru yang justru bertentangan dengan restitusi. Jadi ada yang masih, mohon maaf, memukul, mencubit, menendang, nempeleng, itu masih ada. Nah, kasus-kasusnya juga banyak kan kita dengar di televisi. Jika ada oknum di sekolah yang memang masih melakukan itu, maka restitusi ini belum bisa tercapai secara maksimal. Karena dalam diri anak, gurunya pun tidak bisa memahami bagaimana pola mereka melakukan tindakan yang dianggap bertentangan tersebut. Kita akan bahas secara mendalam ya, Bapak Ibu, terkait restitusi. Teori yang saya ambil dari Diana Grosset, restitusi merupakan suatu metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Fokusnya adalah solusi atau pemecahan masalah, bukan masalahnya. Nah, kadang kita di sekolah ketika menangani anak-anak kita, itu yang berkali-kali kita tanya itu adalah, atau fokus kita itu adalah masalahnya. Main bola, mecahin kaca nih. Misalnya ya Bapak Ibu. Fokus kita ke kaca yang pecahnya. Gimana kamu ininya? Ganti ya. Belum lagi ditambah menghardik-hardik, nunjuk-nunjuk, noyor-noyor kepala. Itu kan ada kemungkinan terjadi ya ketika memang restitusi ini belum kita pahami bersama di komunitas sekolah. Nah, di restitusi mengajak murid, kita ini sebagai guru harus dapat mengajak murid untuk mengidentifikasi tindakan mereka. Mengapa mereka melakukan itu? Kebutuhan dasar yang mana yang mereka penuhi untuk sampai tindakan pelanggaran itu mereka lakukan. Langkah apa yang bisa mereka lakukan atau tawarkan sebagai solusi untuk pemecahan masalah yang mereka punya. Jadi bukan solusi atau bahkan punishment itu bukan dari Bapak Ibu gurunya, tapi dari mereka. Mereka yang menyadari kesalahannya, mereka yang coba mentelaah apa sih dasar mereka melakukan itu,
sampai kepada apa sih yang harus mereka lakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk ini ciri-ciri ya Bapak Ibu ya, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk mengacaukan hubungan antara guru dan murid, pelaku tindakan menyimpang sama penyelesai. Tapi restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi menawarkan bukan memaksa. Jadi kalaupun ada solusi dari Bapak Ibu gurunya itu berupa tawaran. Jadi bukan paksaan. Bikin misalkan ya seorang murid melakukan kesalahan terus kita suruh bikin surat pernyataan yang dimana di dalamnya mereka mengakui akan mengganti dalam kurun waktu sekian pakai surat pernyataan, itu bukan tawaran, itu paksaan ya Bapak Ibu ya. Hari ini restitusi menawarkan. Ketika tawaran itu mereka pikir ada tawaran yang lebih manusiawi buat mereka, kita coba dengarkan. Nah, restitusi menuntun, bukan menuntut. Menuntun agar anak bisa menyelesaikan masalahnya. Menuntun, bukan menuntut seperti paksaan. Kamu harus, kamu wajib. Tidak seperti itu. Ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah 6 landasan filosofi restitusi. Nah, dalam filosofi restitusi, kesalahan adalah hal yang normal. Karena manusia berbuat salah setiap harinya. Setiap manusia pada dasarnya tahu kalau dia tuh berbuat salah, meskipun ada upaya untuk menutupinya. Nah, ada aja alasannya. Misalkan ada kan guru yang udah hafal nih, terutama yang BK, wali kelas tuh biasa udah hafal karakter anak-anaknya. Udah tahu kamu tuh salah tuh ada aja caranya. Sebenarnya kita sebagai manusia tuh tahu kalau kita melakukan kesalahan. Cuma tadi itu, kalau kita melihat dasar kita melakukan, kita akan ada upaya. Kita motivasinya apa nih kalau untuk mendapat penghargaan misalnya supaya kita tidak malu di depan teman-teman, ada aja alasan yang kita buat. Untuk menghindari hukuman ada lagi alasannya. Nah, jadi sebenarnya tapi manusia yang membuat kesalahan itu tahu itu salah. Ya, Bapak Ibu. Nah, anak-anak atau siapapun semakin disalahkan atau dikritik membuat mereka semakin tidak percaya diri. Lalu fokus mereka tidaklah lagi kepada penyelesaian, tapi kepada penyesalan, kepada masalah. Nah, jadi tidak mereka isi kepala mereka akan dipenuhi atau dihantui dengan justifikasi-justifikasi negatif akan kesalahan yang dia lakukan. Anak nakal, tidak berguna. Ya, biasa kan kata-kata yang kayak gitu tanpa kita sadari saat guru menyelesaikan suatu permasalahan yang dilematik itu keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, padahal itu sudah mematikan karakter anak. Karena fokus kita itu benar-benar kepada masalahnya. Kita tidak coba duduk berembuk untuk mengajak anak mencari solusinya. Ada yang berasumsi seperti ini, Bapak tukang marahinnya ya, nanti cooling down-nya ke saya. Nah, ketika ada yang seperti itu juga tidak tepat ya Bapak Ibu, karena anak-anak akan merasa dia sama guru ini diginikan, tapi sama guru ini seperti ini treatmentnya. Nanti Bapak Ibu juga akan saya sharingkan tentang posisi kontrol guru. Nah, di mana posisi yang marah-marah tadi, di mana posisi yang menenangkan tadi. Nah, sebagai seorang guru, kita tidak boleh hanya sebagai satu posisi tertentu. Nah, kita harus benar-benar paham bahwa motivasi anak tuh ada di level-level ini. Restitusi itu tahapnya ada A, B, C. Tidak boleh A-nya guru A, B-nya guru B, C-nya guru C. Tidak akan ketemu itu. Ya, Bapak Ibu. Nanti akan kita kupas secara mendalam. Nah, filosofi berikutnya,
Proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyesuaikan dan memperbaiki kesalahan. Jadi anak-anak punya penguatan, bukan masalah tersebut bukan karena bantuan guru A, bukan karena bantuan guru B, tapi karena kemampuan mereka. Nah, karena solusi itu mereka yang tawarkan dan mereka yang mengeksekusi. Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid meraih sukses pertamanya. Mereka dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri mereka. Nah, gimana ceritanya nih bikin kesalahan tapi kok bisa dibilang sukses? Nah, kategori sukses sangat relatif ya Bapak Ibu ya. Sukses yang dimaksud di sini adalah mereka sukses mengendalikan diri mereka dari rasa bersalahnya. Mereka sukses keluar dari posisi yang memojokkan mereka. Nah, di restitusi anak-anak tidak dipojokkan fokus ke masalahnya, tapi diajak memahami bahwa kesalahan itu hal yang biasa. Semua pasti melakukan kesalahan. Sekarang bagaimana tindakan kamu untuk menyelesaikannya? Ketika ada penyelesaian dari mereka dan ada penerimaan dari kita, diri mereka akan merasakan kesuksesan tersebut, Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak juga akan merasakan kesuksesannya, tidak hanya disalahkan, tapi juga mereka mendapat apresiasi terkait pilihan solusi yang mereka tawar. Individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada orang lain. Nah, ini yang saya bilang tadi. Dalam satu ekosistem belajar di sekolah, tidak bisa, mohon maaf, kepala sekolahnya saja sendiri yang menerapkan restitusi. Guru BK-nya aja, wali kelasnya aja yang menerapkan restitusi. Tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Karena harapan kita restitusi ini menjadi budaya di sekolah, budaya positif di sekolah sehingga anak terbiasa diberikan penghargaan. Nah, ini nanti pasti ada yang berasumsi, kalau kayak gitu terus anak-anak makin ngelunjak. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara supaya anak itu nggak ngelunjak karena dianggap kesalahannya itu sesuatu yang biasa. Nah, kita akan kupas nanti itu. Karena awalnya saya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Ini apaan sih restitusi ini kan bikin anak-anak besar kepala. Mereka salah kok nggak dimarahin. Awal belajar tuh seperti itu. Karena memang saya belum baca bukunya, baru belajar ilmu ya sekasat mata aja. Tapi ketika belajar bukunya, apa sih segitiga restitusi, apa sih restitusi yang kemudian oleh Diane Gozen itu diaplikasikan dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah alat bantu yang Diane Gozen gunakan untuk menyelesaikan permasalahan murid-muridnya. Nah, ada 3 tahap, Bapak Ibu, ada 3 sisi segitiga restitusi. Sisi yang pertama itu menvalidasi tindakan yang salah. Sisi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua menvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kata-kata yang di bawahnya ini adalah kata-kata yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi untuk membangun restitusi diri pada diri anak. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, yakni menstabilkan identitas. Tujuan dari menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak yang bersalah dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Teori restitusi ini percaya bahwa kita sebagai guru yang kalau mengkritik, menyalahkan, anak akan tetap merasa dirinya itu gagal. Dampaknya, anak tidak mau mendengarkan saran kita. Mereka akan sibuk mempertahankan dirinya ketimbang mencari solusi. Bapak Ibu tentu sering menghadapi anak-anak yang bermasalah. Nah, ketika semakin kita marahin, semakin kita gas,
mereka itu semakin berupaya untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Semakin berupaya untuk cari teman nih yang bisa disalahkan. Nah, kalau ada satu anak aja yang kita panggil ya Bapak Ibu ya, biasanya tuh merambat. Akhirnya eh, dari si A nih, oh si A nih karena si B diajak si C diajak si D. Merambat itu. Karena pasti ada usaha anak untuk mempertahankan dirinya. Karena itu sudah menjadi kebutuhan dasar mereka untuk mencari rasa aman buat dirinya. Meskipun dengan berbohong. Meskipun dengan menyalahkan orang lain. Nah, itu sudah lumrahnya manusia. Jadi bukan terjadi pada anak-anak saja, pada kita pun orang dewasa, ketika kita melakukan suatu kesalahan, kesalahan itu dikritik dan dijustifikasi oleh orang di luar kita akan berupaya melakukan pembelaan diri. Karena itu memang sudah lumrahnya kebutuhan dasar manusia. Ini ada beberapa kalimat yang dapat menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan. Jadi kita bisa bilang bahwa berbuat salah itu nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bikin salah loh. Ayo kita cari penyelesaiannya sama-sama. Jangan Bapak Ibu berhenti di kata yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mentreatment anak, merestitusi anak, tapi cuma berhenti di kalimat yang pertama, salah tuh enggak apa-apa. Udah ditinggalkan tanpa ada penguatan apa-apa lagi. Inilah yang berakibat segitiga restitusi itu tidak maksimal. Adanya anak yang katanya mungkin akan semakin ngelunjak, anak-anak semakin besar kepala, karena treatment restitusinya berhenti di langkah awal. Nah, karena sejatinya restitusi itu sampai kepada anak-anak menemukan solusi, bukan hanya pada menstabilkan identitas saja. Kalau kita hanya menstabilkan identitas, udah nggak apa-apa. Semua orang biasa melakukan salah. Udah itu pergi, anak kita tinggalkan tanpa ada penguatan apa-apa. Tahap inilah yang keliru, yang mungkin nantinya bisa bikin anak-anak besar kepala, lalu menganggap tindakan kesalahannya merupakan suatu pembenaran. Nah, yang harus Bapak Ibu treatment tidak hanya berhenti pada tahap menstabilkan identitas. Ada ajakan untuk ayo kita cari penyelesaiannya sama-sama. Ayo kita cari solusinya. Nah, dengan menormalkan kesalahan, kita tidak membuat murid merasa sedih dan emosional berlarut-larut. Akhirnya otak mereka distimulus agar dapat berpikir rasional untuk memikirkan alternatif solusi-solusi dari tindakan atau kesalahan yang mereka lakukan. Bapak moderator mohon izin kalau saya kecepatan atau teman-teman yang lain kalau saya kecepatan atau waktu sudah lewat boleh diingatkan ya. Siap Ibu. Baik, saya mohon izin lanjutkan. Menstabilkan identitas tadi, setelah anak-anak identitasnya stabil, maka kita harus membuka ruang diskusi bagaimana mengajak anak untuk aktif memperbaiki diri dan keadaannya. Nah, jadi mereka harus memikirkan nih bagaimana sih cara memperbaiki kesalahan ini. Akhirnya berujung pada alternatif-alternatif solusi yang mereka tawarkan. Bu, saya kan sudah ini nih, Bu, sudah melakukan ini. Gimana kalau saya ini? Gimana kalau saya ini? Gimana kalau saya ini? Nah, alternatif-alternatif itu tidak juga bisa harus semuanya kita terima, karena kita juga harus mempertimbangkan kalau alternatif penyelesaiannya A atas dasar apa, B atas dasar apa. Nah, itulah yang mengarahkan kita nantinya kepada validasi tindakan yang salah, menvalidasi kesalahan mereka. Nah, saya analogikan seperti ini.
Di sekolah tentunya ada anak yang chaos banget nih, berantakan banget, sering terlambat, bajunya nggak rapi, tugasnya aur-auran, nakal pula. Tapi di sisi lain ada dong anak yang rajin, rapi, on time, aktif dalam belajar, itu pasti ada. Nah, kita sebagai guru harus menvalidasi itu. Kenapa sih dia terlambat? Kenapa sih dia aur-auran penampilannya? Kenapa sih dia nggak ngerjain tugas? Harus ada kata tanya mengapa agar kita dapat menvalidasi tindakan mereka. Begitu juga kepada anak yang rajin. Nah, kita harus, kenapa sih dia rajin? Kenapa dia bisa seperti itu? Apa sih kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi? Apa sih keyakinan dia sehingga dia bisa rajin seperti itu? Nah, pendekatan-pendekatan ini perlu Bapak Ibu lakukan. Nah, karena ini nanti berujung kepada bagaimana Bapak Ibu memilih proses pembelajaran yang tepat buat mereka. Oke. Validasi tindakan ini bukanlah membenarkan suatu perilaku anak yang salah. Jadi bukan berarti kita memvalidasi tindakan mereka yang memang keliru, menganggap bahwa perilaku negatif itu adalah hal baik. Bukan ya Bapak Ibu, tapi menvalidasi tindakan adalah salah satu langkah restitusi di mana kita memahami alasan mereka. Nah, memahami alasan mereka, kenapa mereka melakukan tindakan tersebut. Mencoba memposisikan diri kita pada posisi mereka. Nah, kalau saya jadi mereka, atas dasar nilai dan keyakinan ini, apakah ini bisa dibenarkan? Kalau saya jadi mereka, tindakan mereka seperti ini dengan alasan tersebut, dari sisi mereka, apakah bisa dibenarkan? Kalaupun tidak bisa dibenarkan, ajak anak-anak untuk cari solusi atas tindakan yang keliru tadi. Ya. Dalam restitusi disiplin diri, ada juga istilah yang namanya collapsing konflik, Bapak Ibu. Yaitu suatu proses mengidentifikasi dan mencari solusi supaya pemecahan yang mereka ambil, anak-anak si pelaku tindakan menyimpang ambil, itu tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka, tapi juga memenuhi kebutuhan orang-orang di sekeliling mereka. Artinya seperti ini. Tadi saya di awal sudah bilang bahwa anak-anak akan memberikan beberapa alternatif solusi. Tidak bisa kita terima satu-satu semuanya, tapi harus kita telaah satu-satu supaya pilihan solusi yang akhirnya jadi pilihan mereka itu tidak hanya baik buat mereka, tapi baik juga buat orang-orang di sekeliling mereka. Nah, jadi anak-anak pun harus paham itu, harus tahu memilih, harus paham kenapa memilih hal tersebut, dan harus bisa memfasilitasi kebutuhan orang-orang di sekeliling mereka. Nah, ini tadi yang saya sebut kebutuhan dasar. Jadi Diane Gozan merangkum atau mengadopsi teori kebutuhan dasar dari Maslow. Ada 6 teori kebutuhan dasar manusia. Nah, dari 6 kebutuhan dasar ini, setiap anak atau setiap manusia pasti punya alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Misalkan, ada anak yang kelahi. Nah, si A sama B ini berantem nih. Si A yang ninju si B. Terus si B meeting si A, misalkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah distabilkan identitasnya, setelah divalidasi tindakannya, ternyata si A tadi tuh yang mulai ninju si B duluan, itu punya alasan untuk
mendapatkan penghargaan. Ternyata dia di kelas disepelekan misalkan, tidak diakui kekuatannya, dianggap tidak dominan. Akhirnya dia mengapresiasi dirinya dengan menunjukkan kekuatannya supaya ada pengakuan dari teman-teman di sekelilingnya kalau dia itu kuat. Kalau dia kuat, mungkin asumsi dia akan punya banyak teman. Nah, itu kebutuhan dasar yang ia penuhi adalah penghargaan. Nah, ternyata si B yang tadi bales meeting, setelah ditinju dia pun balik meeting si A, itu ada dasarnya juga, karena dia mau mempertahankan diri. Nah, jadi kebutuhan dasar yang ia penuhi adalah rasa aman. Nah, dia juga ingin bela diri atas ketidaknyamanan terhadap dirinya. Nah, setiap tindakan kita pasti tidak jauh dari 6 kebutuhan dasar ini. Tindakan itu tepat atau tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Sesalah apapun tindakan anak, tindakan manusia pada umumnya, itu pasti berkaitan dengan ke-6 kebutuhan dasar manusia versi Maslow ini. Nah, jadi ada nih, misalkan ada yang mengasumsikan dia ingin mengaktualisasi diri di kantor misalnya, dia harus menjatuhkan teman kerjanya demi ada aktualisasi dirinya, dia ingin dapat penghargaan, dari penghargaan itu dia diakui, mendapatkan jabatan dengan cara yang salah pun pasti itu ada dasarnya untuk kebutuhan dasar yang mana yang ia penuhi. Apakah ini suatu proses pembenaran terhadap suatu kesalahan? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kita menvalidasi tindakan yang salah anak itu bukan untuk membenarkan tindakan tersebut, hanya untuk memahami kebutuhan dasar yang mana yang mereka penuhi, sehingga dampingan kita bisa mengarahkan mereka kepada alternatif-alternatif pemecahan masalah yang bisa memfasilitasi kebutuhan mereka dan tidak melanggar atau merugikan orang lain. Nah, jadi tugas kita guru adalah membantu mereka mencari pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Nah, 10 menit istirahat. Gimana, Bu? Oke, saya lanjut ya. Tugas kita guru tadi adalah mengajak anak mencari alternatif pemecahan agar kebutuhan dia terpenuhi, tapi tidak menyakiti atau menzolimi kebutuhan orang lain. Nah, sekali lagi, bukan untuk membenarkan suatu tindakan atau kesalahan yang mereka lakukan. Hanya untuk menvalidasi alasan tindakan mereka, lalu giring pemikiran mereka agar bisa mencari choice-choice lain yang bisa mereka lakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengganggu kebutuhan orang lain. Sisi ketiga restitusi ini membahas gambaran internal yang ideal dan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita akan mengenal sisi yang ketiga sekarang. Kalau tadi kita udah validasi tindakannya, sekarang kita menanya keyakinannya. Nah, di sisi ketiga ini kita tanya dasar mereka nih apa sih yang bisa meyakinkan mereka, menjadi keyakinan mereka, menjadi dasar tindakan mereka. Nah, kita harus konfirmasi. Biasa anak-anak melakukan suatu tindakan yang mereka anggap benar, padahal itu menyimpang, atas dasar apresiasi mereka terhadap satu sosok tertentu. Nah, tidak bisa menutup mata pengaruh televisi, pengaruh sosial media, itu kadang menginfluence anak-anak untuk menjadi yang bukan dirinya ya Bapak Ibu ya. Nah, sering kali kita lihat anak-anak yang biasa kalem, yang biasanya sopan, bahasa tutur katanya bagus, tapi semenjak ada sosial media tertentu, semenjak nonton TV tayangan tertentu, itu terinfluence karena mereka menganggap sosok tersebut patut untuk mereka contoh.
Nah, ada nilai-nilai yang mereka percaya kalau mereka tiru, maka mereka akan diakui oleh kelompoknya. Nah, atau ada kesepakatan-kesepakatan dalam kelompok mereka yang diyakini itu harus diikuti. Nah, kalau kayak film-film yang sekarang, film-film remaja itu kan banyak tuh di anak-anak SMP, anak-anak SMA yang, mohon maaf ya Bapak Ibu kita menelaah isu-isu realistis ya. Film-film yang anak-anak ngegeng-geng, kalau mau masuk geng situ harus begini, harus melakukan tindakan ini, melakukan tindakan ini. Nah, itu adalah, nilai yang mereka yakini. Nah, makanya kita harus tanya dulu keyakinan mereka nih apa. Untuk selanjutnya kita konfirmasi, kita giring kita arahkan anak untuk meluruskan miskonsepsi yang mereka, percayai atau yang mereka yakini. Nah, ada juga, keyakinan atau hal-hal yang disetujui dalam keluarga, kesepakatan-kesepakatan di kelas atau di dalam kelompok murid tertentu. Itu yang biasanya jadi keyakinan anak selain sosok, inspiratif menurut mereka. Nah, eee, tahap menanyakan keyakinan ini percaya bahwa nilai-nilai keyakinan atau aspirasi sosok yang dicita-citakan membuat murid termotivasi berperilaku tertentu. Penting bagi kita sebagai guru untuk memahami latar belakang murid. Harapannya tadi, supaya kita dapat memahami atau dapat meluruskan nilai-nilai kepercayaan mereka menjadi nilai-nilai yang baik. Nah, karena tidak jarang murid yang memang kita tidak tahu karakternya, kita juga sulit untuk bisa memahami nilai-nilai yang mereka percaya benar. Nah, karena kita memang tidak tahu, kita tidak menelaah, kita tidak melakukan asesmen awal terkait minat, terkait motivasi, terkait sosok-sosok ideal buat mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini benar, itu bertentangan dengan, keyakinan kita. Nah, penting bagi kita sebagai guru untuk tahu karakter anak-anak kita, untuk tahu keyakinan-keyakinan, bahkan sosok-sosok inspiratif buat mereka. Arahnya ke sana, agar anak-anak tidak salah meyakini nilai yang mereka pilih. Nah, ini adalah langkah-langkah penerapan restitusi ya Bapak Ibu. Ya. Nah, yang pertama kita guru atau yang sekarang orang tua di rumah kalau menerapkan restitusi, pastikan suasana positif. Nah, ketika ada suatu anak yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu gurunya nindaknya juga dengan emosi, sudah bisa dipastikan Bapak Ibu restitusi tidak akan berjalan. Makanya ketika nindak anak, kalau saya boleh saran, Bapak Ibunya cooling down dulu. Bapak Ibunya tidak dipenuhi dengan emosi dulu. Karena ketika kita sudah emosi, ketika tindakan yang pertama kita itu menghardik mereka, nah tindakan pertama kita udah yang nunjuk-nunjuk, marah-marah, itu restitusi tidak akan berjalan. Bisa dipastikan anak akan merasa dirinya sebagai terdakwa dengan kesalahan besar Bapak Ibu. Jadi hari ini ketika Bapak Ibu ingin menerapkan restitusi, pastikan Bapak Ibunya tenang dulu, pastikan emosi Bapak Ibu terkontrol. Karena kalau tidak demikian, restitusi ini akan sulit dijalankan. Karena langkah pertamanya adalah suasana yang positif. Nah, setelah suasana positif tercipta, ajak anak untuk menganalisis kesalahannya. Dengan apa? Tadi, kita harus stabilkan identitasnya dulu, kita gunakan teori segitiga restitusinya ya Bapak Ibu. Ajak anak-anak menstabilkan identitas dulu. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Tahu Bu, ini, misalnya. Benar apa enggak itu? Nah, setelah mereka akui, baru kita netralkan.
melakukan. Ya, semua orang pasti melakukan kesalahan. Nah, hari ini kita memvalidasi kesalahan mereka. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Buka ruang diskusi sama murid agar murid dapat berpikir rasional untuk menganalisis kesalahannya. Nah, hari ini kalau misalkan muridnya aja udah tertekan, yang ada di dalam hatinya itu juga bara, Bapak Ibu. Ketika kitanya juga marah-marah, bisa diyakini, apalagi kalau misalkan konflik antara dua murid tadi, misalkan yang kelahi tadi, kitanya marah-marah juga, sementara mereka berdua juga udah dipenuhi emosi, itu nggak akan ketemu jalan keluarnya. Nah, si guru yang menindak itu harus tenang dulu, positifkan dulu suasana, baru kita ambil tindakan. Tindakan yang kita ambil juga tidak boleh langsung menjustifikasi Bapak Ibu. Ajak anak-anak untuk menganalisis kesalahan mereka. Atas dasar apa, mengapa, ada enggak pilihan lain selain bertindak seperti itu. Nah, setelah itu beri ruang kepada mereka untuk memikirkan solusi. Lagi-lagi saya ingatkan, solusi tidaklah dari kita. Nah, biasa kan ada Bapak Ibu guru yang ya udah cuci WC aja. Ya udah bikin surat pernyataan bersalah. Kalau ngulangi lagi dipanggil orang tuanya. Ya udah ganti sekian, misalkan yang mecahin kaca, ganti sekian. Wajib dikumpulkan tanggal sekian. Kalau enggak Bapak Ibu panggil orang tuanya. Nah, solusi tidaklah lahir dari kita Bapak Ibu. Solusi harus lahir dari mereka yang melakukan perilaku yang menyimpang tadi. Karena mereka pasti memikirkan atau memposisikan diri mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Jadi saya gini ini karena saya mau ini loh, saya punya kebutuhan dasar ini loh, makanya saya melakukan ini. Sehingga solusi yang mereka tawarkan juga harus dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa menzolimi kebutuhan orang lain. Tidak merugikan pemenuhan kebutuhan dasar orang lain. Jadi kuncinya suasana positif, buka ruang komunikasi yang baik dengan anak murid kita agar mereka punya alternatif solusi terbaik buat dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Nah, segitiga restitusi ini harapannya adalah mencari solusi terbaik untuk dirinya dan orang lain. Bukan fokus sama masalahnya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, tidak fokus sama masalahnya. Nah, yang masih keliru sering kita lakukan, sering saya lakukan. Nah, semoga Bapak Ibu tidak seperti saya ya. Itu kita fokus sama masalahnya, masih berputar-putar 2-3 jam ngomelin anak tuh karena masalahnya. Nah, tanpa mau kasih ruang buat mereka buat diskusi. Ya. Oke. Itu untuk restitusi. Jadi ujung dari restitusi itu adalah penerapan dari segitiga restitusi yang menstabilkan identitas anak dulu, menstabilkan identitas si pelaku tindak kesalahan tadi. Setelah itu kita validasi kebutuhan dasar mana yang mereka penuhi atas tindakan tersebut. Lalu kita menanyakan keyakinan yang mereka yakini. Ya, keyakinan apa nih yang jadi dasar anak-anak melakukan kesalahan tersebut. Sekarang kita masuk ke sub yang berikutnya, yaitu posisi kontrol guru. Saya stop screen sebentar. Bentar ya, Bapak Ibu.
Nah, kita sekarang masuk ke sub yang berikutnya, yakni 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol tersebut yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kelima posisi ini, jika kita telaah dari segi motivasi, level motivasi tindakan tadi, itu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Level pertama, yakni menghindari hukuman. Teman dan pemantau berada di level kedua, yaitu mengharapkan imbalan, pengakuan, dan penghargaan. Lalu manajer berada di level yang ketiga, menghargai diri sendiri. Diidentifikasi juga identitasnya. Jadi untuk yang sebentar saya coba zoom. Nah, untuk identitas gagalnya, nah identitas penghukum ini nanti melahirkan pengakuan identitas gagal karena kontrolnya juga dari udah gagalnya diakibatkan faktor eksternal lagi. Nah, terus yang kedua ini selaku teman dan pemantau itu identitas berhasil atau sukses tapi tetap kontrol dari luar, ada pengaruh orang luar, tapi yang posisi kontrol sebagai manajer ini identitas berhasil atau sukses dan kontrol ini dari diri. Nah, ini posisi gurunya, yang 5 ini. Yang atas ini efeknya ke anak. Nah, identitas anak nantinya gimana? Dengan 5 posisi kontrol ini, nanti bisa mengakibatkan anak melakukan tindakan atas posisi penghukum terkait dia itu akan menghardik anak-anak. Nah, akan menunjuk-nunjuk, menoyor-noyor, bahkan ada yang sampai mohon maaf kekerasan fisik, menendang, memukul. Nah, itu ketika posisi mereka itu sebagai penghukum. Nah, beralih ke posisi kontrol kedua, masih terkait perbuatan ya, perbuatan gurunya ya. Kadang guru-guru cewek yang mungkin tidak melakukan tindakan atau kekerasan fisik akan diganti dengan ceramah-ceramah yang nyelekit. Nah, ini biasa artinya dibubuhi kata-kata, ibu ini kecewa sama kalian. Itu kata-kata pamungkasnya tuh. Seharusnya kalian tidak seperti itu. Nah, kata-kata yang di depan tadi, kalian harusnya begini, kalian harusnya begini. Ibu kecewa, masa gitu aja nggak bisa? Nah, itu posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi mereka tidak menghukum dengan menunjuk-nunjuk atau tindakan fisik lain, tapi kata-katanya ngena. Kata-katanya ngena nih, dalam banget kata-katanya. Ya. Nah, kita telaah masih dari perbuatan untuk posisi sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman. Ini biasanya guru-guru yang seperti ini, guru-guru yang lumayan dekat dengan anak-anak. Mohon maaf ya, kita coba kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Biasanya seperti contoh wali kelas yang mungkin ketika ngedengar dari guru mata pelajaran lain, anak di kelas tersebut melakukan kesalahan. Jadi si wali kelas ini biasanya berdaya upaya untuk membenarkan tindakan anak-anaknya. Nah, biasanya ada pembelaan-pembelaan, ada upaya si guru untuk melindungi kesalahan anak-anaknya. Nah, kalau sebagai pemantau, nah kalau tadi wali kelas ya, contohnya misalnya wali kelas. Tapi harapannya setelah webinar ini tidak ada lagi posisi-posisi yang
tidak di manajer ya Bapak Ibu ya. Harapan saya setelah webinar hari ini semua bisa posisi kontrol guru ada di level manajer. Kalau untuk yang pemantau dari tindakan, mereka akan menghitung dan mengukur. Biasanya ada di guru BK, di kesiswaan. Nah, tugasnya nih biasa menghitung. Oh, dia udah sekian banyak nggak masuk, berarti poinnya sekian yang berkurang. Dia udah melakukan pelanggaran, maka poinnya sekian. Nah, sementara kalau yang manajer, dia tidak akan melakukan tindakan yang lain-lain tadi. Yang dia lakukan adalah mengkonfirmasi ke pelaku. Jadi posisi manajer pasti bertanya, mengajukan pertanyaan. Masalah kamu apa? Masalah kamu di mana? Nah, mereka tidak akan melakukan tindakan yang tidak sesuai. Pasti ada konfirmasi dulu. Nah, dengan si pelaku tindakan. Itu dari segi perbuatan. Dari segi kata-kata. Nih, dari segi kata-katanya nih, kata-kata yang penghukum nih. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Tunggu saja nanti. Oh, itu kata-katanya tuh. Sementara kalau yang pembuat orang merasa bersalah, kata-katanya lebih mendalam. Ibu ini stres sama tingkah laku kalian. Atau biasanya ada yang sampai merajuk ya Bapak Ibu ya, apa bahasa Indonesia, ngambek ya, ngambek. Sampai ada yang ngambek. Ada beberapa guru yang ketika ditanya, kenapa Bu? Saya tidak mau lagi ngajar kelas itu. Wah, tanpa ada konfirmasi sama anaknya, kenapa mereka melakukan itu, alasan mereka apa sih, nilai yang mereka yakini sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, ini yang pembuat orang merasa bersalah. Biasanya tindakannya seperti itu. Lalu kalau untuk yang teman, guru memposisikan diri sebagai teman, ini kata-katanya akan seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu. Ibu nih udah segininya loh bela kalian. Bantu ibu lah, jangan sulitin ibu lah. Nanti ibu loh yang dimarah sama kepala sekolah. Nah, kata-kata itu tuh yang biasanya jadi kata-kata pamungkas rekan-rekan guru yang posisikan dirinya sebagai teman. Lalu kalau untuk yang pemantau atau posisi kontrol sebagai pemantau, acuan mereka adalah aturan. Jadi mereka akan tanya, Pak boleh enggak keluar Pak? Aturannya apa? Pak boleh enggak pakai sepatu warna putih Pak? Aturannya apa? Nah, karena fokus mereka itu ada di peraturan. Nah, peraturan menjadi apa ya, dasar nilai yang diyakini oleh posisi kontrol sebagai pemantau. Berikutnya kalau untuk yang menanyakan keyakinan. Bapak moderator, apa suara saya masih terdengar? Masih aman Bapak Ibu? Masih aman. Oke. Saya izin lanjutkannya kayak karena saya tadi nge-freeze. Oke, saya lanjutkan. Dari 5 posisi kontrol ini hasilnya akan seperti apa? Nah, hasilnya yang penghukum, anak-anak akan memberontak, akan menyalahkan orang lain,
menyalahkan dirinya, ada rasa insecure di dirinya, dan akan berupaya mencari alasan, berbohong, dan lain sebagainya yang mereka coba lakukan untuk mempertahankan diri mereka karena adanya penghukum tadi. Kalau yang pembuat kesalahan, anak-anak semakin down, mereka akan fokus, yang emosionalnya akan tinggi, mereka mungkin akan berlarut sama kesalahan mereka, berlarut kepada kesedihan mereka. Nah, Kali juga mengaku akan lawak. dapat Malam. apa? Jilong. Dapat apa lagi? Dapat anabi. Oke, saya izin lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sementara untuk yang posisi kontrol sebagai teman, anak-anak akan terus bergantung. Sehingga setiap kali melakukan kesalahan, mereka akan coba mencari guru tersebut untuk dapat penguatan atau pembelaan. Kalau yang posisi sebagai pemantau, anak-anak hanya akan melakukan tindakan yang tidak melanggar kalau ada si pemantau tersebut. Nah, jadi ketika posisi kita sebagai pemantau, mungkin anak-anak hanya akan tidak keluarkan baju. Mohon maaf, suara saya jelas? Jelas, Bu, jelas. Oke, baik. Anak-anak hanya akan tidak mengeluarkan baju, tidak melakukan pelanggaran kalau ada si bapak atau ibu pemantau ini. Ketika bapak ibu pemantau ini tidak ada, maka mereka akan lagi-lagi mengulangi kesalahan mereka. Sementara kalau sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer, hasilnya anak-anak ada penguatan terhadap dirinya. Mereka ada keyakinan bahwa kesalahan mereka sebenarnya ada solusi yang bisa mereka carikan jalan keluarnya. Ya. Nah, ini yang berikutnya terkait dengan kaitannya dengan dunia berkualitas. Maksudnya di sini adalah peran si guru tadi dalam 5 posisi kontrol ini seberapa berkualitasnya sih buat murid? Ya, jadi kaitan dengan dunia berkualitas yang di bawah ini. Yang ini adalah bagaimana posisi guru, kualitas posisi guru di mata mereka. Nah, ketika berperan sebagai penghukum tadi, maka murid meletakkan guru di luar dunia mereka, di luar dunia. Kita tidak akan diperhitungkan sama mereka. Terserah deh, mau ada ibu atau tidak ada ibu, nanti pun marah lagi. Nah, ini kata-kata muridnya di bawah nih langsung sinkron ya Bapak Ibu ya. Nah, biar jalan nanti pun ngomel lagi ibu itu. Karena betapa tidak berartinya kita buat mereka kalau kita hanya sebagai penghukum. Nah, dan posisi di mana kita tidak ada itu adalah posisi yang mereka sangat nanti-nantikan. Kita lihat yang sebagai pembuat kesalahan. Murid akan meletakkan guru di dalam dunia mereka, meskipun kualitasnya memang tidak ada, mereka tuh ada, tapi tidak berkualitas gitu bahasanya. Jadi diperhitungkan, tapi ya hanya berperan sebagai orang yang selalu menyalahkan, hanya berperan sebagai orang yang kata-kata ibu ini kok bikin sadar, tapi sadarnya tuh memposisikan memposisikan anak sebagai si bersalah, si tersangka. Nah, kata-kata yang mereka keluarkan nanti ya cuma maaf ya Bu, kami salah, maaf ya Bu. Maaf ini, kata maaf ini Bapak Ibu belum tujuan akhir dari restitusi. Jadi ketika ada suatu permasalahan anak-anak kita maaf, itu tidak cukup di situ, restitusinya belum selesai kalau hanya cukup sampai di situ. Nah, restitusi akan selesai ketika anak-anak sudah dapat, nih yang kelima nih, posisi manajer, memahami anak-anak sudah dapat meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi gurunya,
dirinya, dia sudah yakini bahwa dirinya dan gurunya bisa membimbing dia dalam penyelesaian masalah yang ia hadapi. Peran guru diakui, peran mereka terhadap diri mereka pun diakui. Kata-kata yang mereka keluarkan, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan tersebut, Bu? Saya harus gimana ya, Bu? Kalau saya begini, menurut Ibu gimana? Itu kata-kata yang mungkin akan keluar. Dampaknya, kalau yang penghukum, anak-anak akan mengulangi kesalahan lagi. Nah, karena memang nggak ngefek Bapak Ibu ketika kita menghukum. Boleh deh Bapak Ibu terapkan ya nanti di sekolah. Bandingkan dengan anak yang kita hukum, dengan anak yang kita treatment dengan restitusi. Mana yang akan berubah? Kedekatan Bapak Ibu pun pasti akan berubah dengan ini. Ada guru yang berasumsi bahwa enggak mungkin lah Bu, itu bukan saya banget tuh dekat sama anak-anak. Nah, Bapak Ibu mohon untuk bisa memahami bahwa zaman kita belajar dulu beda dengan zaman anak-anak sekarang. Jadi mungkin zaman dulu tuh kita ada rasa segan, rasa takut sama guru. Sementara anak-anak sekarang kok rasanya sama kita pede banget sih, suka deket-deket gitu. Biasanya kan ada yang rasa nggak nyaman seperti itu ya. Tapi memang anak-anak dengan moral sekarang dibentuknya dengan seperti itu. Nah, bandingkan dari rumahnya aja ya Bapak Ibu ya. Dari rumahnya aja udah kelihatan. Kalau zaman kita kecil dulu kan nggak ada tuh namanya sarapan disiapin orang tua, makan disuapin, sepatu, baju dipakein. Anak-anak sekarang kan ditreatment dengan kemanjaan-kemanjaan seperti itu. Sehingga di sekolahnya pun hal tersebut terbawa. Nah, kita sebagai pendidik tidak bisa mengkungkung diri dengan gaya pendidikan zaman kita. Nah, kalau kata Ki Hajar Dewantara tuh harus sesuai dengan zamannya. Di zaman anak-anak sekarang tidak lagi gaya pendidikannya seperti di kita dulu yang bisa keras, bisa marah. Mereka penolakannya akan lebih kuat ketimbang rasa memahaminya seperti kita sekolah dulu. Jadi jangan disamakan. Nah, ketika mereka dihukum, anak-anak akan lagi dan lagi mengulangi kesalahannya. Ketika mereka diposisikan sebagai si pembuat salah, maka mereka akan rendah diri. Mereka akan insecure. Mereka akan merasa dirinya menjadi orang yang paling tidak berguna. Nah, ketika posisi guru sebagai teman, maka anak-anak akan terus mengandalkan kita, akan lemah, tidak mandiri, dan selalu bergantung. Nah, ketika kita sebagai pemantau, maka anak-anak hanya akan melakukan hal yang tidak menyimpang hanya ketika ada kita, hanya kalau takut sanksi, hanya kalau ada hadiah. Berbeda dengan ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, anak-anak akan dapat mengevaluasi dirinya dan mencari solusi terbaik atas permasalahan yang mereka hadapi. Nah, itu 5 posisi kontrol guru dalam restitusi, dalam upaya menerapkan restitusi. Nah, sekarang dari 5 posisi kontrol tersebut, sebagai pemberi hukuman, sebagai pembuat yang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Manakah yang selama ini Bapak Ibu lakukan? 1, 2, 3, 4, atau 5? Di kolom chat ya. 1 menit. Silakan Bapak Ibu, saya ingin melihat responnya. Wah, masih ada di 1 nih Bu, nggak masalah. Saya juga sebelum belajar masih ada di 1 kok Bapak Ibu. Silakan ya Bapak Ibu. Kadang 3, kata Bu Susana. Masih 1. Sebagai pengontrol, kata Pak Samosir. Silakan Bapak Ibu. Sejauh ini ada di mana nih sebelum belajar disiplin positif? Masih 1.
Sudah isi absen nanya. Masih 1, kadang 3, masih 1. Ayo 5 dong. Ada yang udah 5 Bapak Ibu? Ada yang udah pernah di posisi 5? Barangkali ada yang sudah guru penggerak. Nah, harusnya kan sudah pernah belajar ini ya. Kalau nggak salah di berada di posisi yang pertama. Sorry. Cewek-cewek semua. Boleh diangkat dulu teleponnya. Silahkan. Oke. Nah, posisi kontrol mana saja yang pernah Bapak Ibu lakukan? Tadi sudah saya lihat responnya, terima kasih. Nah, sekarang posisi kontrol mana yang akan Bapak Ibu budayakan? Harapan saya ada di angka 5 ya Bapak Ibu ya, ada di posisi kontrol yang kelima. Nah, sama-sama Ibu. harapan tidak lagi di 1, 2, 3 atau 4. Karena yang 1, 2, 3 atau 4 hanya akan membuat anak-anak bertindak berdasarkan motivasi perilaku yang pertama dan yang kedua. Kita belajar sedikit ya, waktu saya masih 20 menitan sebelum kita tanya jawab. Saya akan membahas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya coba share ini dulu. Tuh ada yang lagi musikan ya. Nggak apa-apa Bapak, kita belajar sambil asik-asik aja nih, nggak harus tegang-tegang. Saya izin share screen lagi ya Bapak Ibu. Kita akan membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya? Kita bahas bedanya dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Nah, biasanya terjadi sesuatu yang menyakitkan, hukuman pasti ngena banget nih, baik fisik maupun psikis anak. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi atas tindakan mereka. Jadi konsekuensi ini yang terjadi efek dari tindakan mereka. Kalau restitusi pilihan, choice mereka, choice solusi yang mereka ajukan. Nah, jadi kan mereka tentunya ada beberapa pilihan solusi. Nah, restitusi ini adalah pilihan solusi terbaik. Terbaik buat siapa? Buat mereka dan buat orang-orang di sekeliling mereka. Lalu untuk hukuman pastinya tidak nyaman. Anak merasa tidak nyamannya bukan cuma di jangka waktu pendek aja, pasti kebayang-bayang tuh pernah dihukum sama ibu ini, apalagi kalau hukumannya di depan teman-temannya. Kalau konsekuensi, mungkin anak juga merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Karena konsekuensi lebih kepada efek dari perbuatan mereka.
Nah, kalau untuk restitusi justru malah menguatkan anak. Anak-anak meyakini sesuatu tindakan dilakukan, kalau tindakan itu memang salah, maka mereka harus ada penguatan untuk mencari solusi dari tindakan mereka. Hukuman anak-anak sebagai korban untuk mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Jadi kalau yang hukuman tadi si A sama B bertinju misalkan berkelahi, maka korbannya harapannya adalah untuk mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi si korban bisa diabaikan selagi dampak dari tindakan mereka bisa mereka carikan jalan keluar. Kalau restitusi, korbannya mendapatkan gantinya. Gantinya bukan ganti uang atau apa ya Bapak Ibu ya, tergantung kasus yang mereka. Untuk hukuman, murid akan tersakiti kalau konsekuensi ada rasa tidak nyaman. Kalau restitusi, mereka merasa ada penguatan. Hukuman bersifat pasif, agresif juga meningkat karena emosional mereka juga akan meledak-ledak saat dihukum. Kalau konsekuensi ada penguatan meskipun dalam jangka pendek, kalau restitusi fokusnya kepada pemecahan masalah. Hukuman tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan pengawasan tadi, karena konsekuensi ini biasanya adanya di posisi pemantau. Kalau restitusi, murid akan bertanggung jawab dengan atau tanpa pantau. Hukuman berlaku pada institusi tertentu, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Nah, jadi kalau kita anak kos lah misalnya, anak kos yang ibu kosnya tidak ada, itu bebas-bebas aja biasanya, tidak ada hukuman apapun. Nah, ketika ada di keluarga, ketika ada di kos yang memang orang ibu kosnya ada, maka hukuman juga tetap berlaku. Kalau konsekuensi membantu penerapan peningkatan peraturan dalam masyarakat. Jadi konsekuensi ini lebih kepada pembiasaan peraturan. Jadi pembiasaan seseorang untuk menerapkan aturan atau melaksanakan aturan. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya. Peraturannya adalah kamu harus, nih kata-katanya. Kalau misalkan konsekuensi, mampukah kamu melakukannya? Lalu apa peraturannya? Apa dasarnya? Tapi kalau restitusi lebih kepada apa yang kamu yakini. Apa upaya kamu untuk menyelesaikannya. Efeknya murid akan membenci peraturan, membenci hukuman, membenci gurunya, membenci tindakannya. Kalau konsekuensi murid akan menghargai peraturan. Ya. Kalau untuk restitusi akan menghargai dirinya sebagai pelaku tindakan dan tetap memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekeliling. Kalimatnya sudah pasti negatif ya yang keluar kalau hukuman, ancaman-ancaman. Kalau yang konstitusi lebih kepada himbauan, kalau yang restitusi lebih kepada kesadaran mereka untuk melakukan perbaikan tindakan. Konsepnya buruk tentu kalau hukuman, konsep diri menjadi baik, kalau konsekuensi, kalau restitusi konsep diri menjadi apalagi ya, tiba-tiba. Dampak pada murid, anak-anak akan marah ketika dihukum, akan rendah diri, akan mengasingkan diri. Dampak konsekuensi, tertib bisa, kehilangan hak bisa, diskors bisa, lalu ada penolakan juga terhadap aturan bisa kalau untuk konsekuensi. Tapi kalau untuk restitusi, murid akan punya ruang untuk bisa mencari solusi atas solusi dari tindakan yang mereka lakukan.
Namun semangat itu lahir dari dalam diri mereka. Ini dari buku Diane Gozan ya Bapak Ibu, Restituting School Discipline. Oke, itu untuk beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang memang masih sering kita lakukan sekarang, bahkan di sekolah saya, Bapak Ibu ya, semoga di sekolah Bapak Ibu tidak, itu memang masih hukuman. Nah, ada beberapa guru yang berposisi sebagai pemantau tadi, itu menerapkan konsekuensi. Nah, untuk restitusi sendiri di sekolah kami pun masih sama Bapak Ibu, masih sama, masih berusaha untuk membangun agar restitusi itu bisa diterapkan tidak hanya oleh guru-guru tertentu, tapi bisa menjadi budaya positif di sekolah. Jadi itu masih dalam upaya di sekolah kami juga agar restitusi bisa diterapkan. Untuk implementasinya mungkin kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi implementasi dari institusi yang terkecil, dari lingkup yang paling kecil itu bisa buat kesepakatan kelas dengan Bapak, buat keyakinan kelas dengan anak-anak Bapak Ibu. Tapi harus dipahami bahwa keyakinan kelas bukanlah peraturan kelas. Nah, ini implementasi yang dalam lingkup paling kecil. Jadi karena di sekolah lingkup terkecilnya adalah kelas. Jadi implementasinya bisa dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Harus bisa dibedakan, harus dapat membedakan bahwa keyakinan kelas bukanlah peraturan kelas. Karena kalau peraturan kelas dia lebih kepada kalimat-kalimat negatif, biasanya larangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi kalau keyakinan kelas lebih kepada tujuannya. Nah, lebih kepada tujuannya. Untuk menjaga kebersihan bangku meja, mereka harus apa? Tidak boleh coret, tidak boleh apa, tidak boleh apa. Ya, jadi kalau peraturan itu lebih ke konkretnya, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, namun cakupannya lebih luas. Nah, ini contoh perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Harus ada tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya berkomitmen. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya jaga kesehatan. Itu perbedaan-perbedaan. Nah, peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memilih lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan atau kenyamanan. Dan peraturan bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Tapi kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Seperti tadi, jaga kebersihan, maka tidak hanya meja kursi yang dilarang dicoret, tetapi juga lantai harus bersih, tong sampah harus terus dibersihkan. Nah, dalam membuat, sebentar ya Bapak Moderator ya, sedikit lagi. Dalam membuat keyakinan kelas, harus bersama-sama seluruh anggota kelas. Jadi harus melibatkan seluruh warga kelas, mudah dipahami kalimat-kalimatnya. Tidak menggunakan kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi yang jangan, dilarang, nggak boleh itu tidak disarankan untuk kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas. Nah, dapat diterapkan. Jadi jangan bikin keyakinan yang tidak mungkin kita anak-anak terapkan. Perlu ada tinjauan kembali dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita mendapati orang murid yang melakukan kesalahan, yang kita lakukan setelah pembelajaran hari ini, harapan saya tidaklah lagi langsung menghardik atau menghukum, tapi Bapak Ibu bisa memahami level-level motivasi perilaku yang mereka lakukan.
Lalu terapkan segitiga restitusi dalam penanganannya. Stabilkan dulu identitasnya, validasi tindakannya, baru tanyakan keyakinan mereka. Setelah itu buka ruang diskusi, pastikan suasana diskusi itu positif, ajak anak untuk mencari solusi-solusi pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan tidak menzolimi atau dengan tidak mengganggu kebutuhan dasar orang lain. Ya. Untuk posisi kontrol, harapan saya setelah pembelajaran hari ini Bapak Ibu bisa berada di level tertinggi, yaitu posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita terus menggali potensi diri anak untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi tanpa mengganggu kenyamanan orang lain dan tanpa diintimidasi oleh Bapak Ibu guru yang mungkin menangani permasalahan tersebut. Ya, sekian mungkin dari saya. Mohon izin saya kembalikan ke moderator dulu untuk membuka sesi. Silakan Bapak moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Dewi Amelia Valentin MPD yang sudah memberikan materi dengan sangat-sangat bagus dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita masuk di kolom chat itu ada 2 pertanyaan. Kemudian yang sudah raise hand, saya lihat baru 1 Pak Johari. Untuk Pak Johari selaku tuan rumah nanti mengalah dulu ya Bapak. Siap, siap, jadi kita mulai dari yang di kolom chat dulu. Energi 25 Limboto di kolom chat dia bertanya, bagaimana cara membuat siswa yang selalu berbuat kesalahan tetapi dia itu tidak mau bercerita kepada guru maksudnya. Kemudian jika dia didekati malah diam 1000 bahasa. Pertanyaannya ada di kolom chat. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Etiati dari SMK Negeri 1 Cihampelas. Beliau bertanya mengenai restitusi itu tugas wali kelas, BK, guru piket, atau guru mata pelajaran. Jadi itu 2 pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga, kami persilakan kepada Pak Johari. Silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu narasumber. Silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Bu Dewi. Selamat sore Pak. Ya, materi Bu Dewi sangat luar biasa baik ya, dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada beberapa hal ya yang perlu saya konfirmasi. Sebenarnya peraturan-peraturan di sekolah itu, hukuman-hukuman di sekolah kita, mungkin kedengaran ya Bu ya, masih bercermin pada cara-cara lama ya. Mungkin cara berpikir yang lama, kita ini kadang tidak bisa membedakan mana ranah hukum dan mana ranah moral ya. Mungkin cara berpandang satuan pendidikan sampai saat ini ya, sampai saat ini cara pandang dunia pendidikan di satuan pendidikan di sekolah-sekolah itu, bahwa aturan-aturan yang dibuat di sekolah itu seperti undang-undang ya, seperti undang-undang. Nah, itulah yang salah sebenarnya atau keliru ya. Sehingga ketika melanggar ada konsekuensinya, ada hukumannya gitu ya. Padahal kita di satuan pendidikan itu memang bukan wilayahnya hukum, bukan ranahnya hukum, tapi ranahnya moral. Karena walaupun ada teori hukum yang juga mengatakan bahwa moral ini juga kaitannya dengan hukum,
atau hukum ada kaitannya dengan moral. Tetapi kita di dalam dunia pendidikan memang tidak meyakini bahwa wilayah moral ini ada wilayah hukumnya juga, gitu ya. Begitu Bu ya, mungkin itu yang perlu disadari oleh setiap satuan pendidikan dimanapun berada. Jadi kita ini bukan lembaga hukum, begitu. Sehingga kita tidak boleh menghukum sebenarnya ya. Tetapi dalam hal ini kita memang mendisiplinkan. Memang dulu pernah Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ketika guru mendisiplinkan siswa, jadi tidak boleh dihukum. Nah, ada dulu, tapi itu sebuah pernyataan saja ya, sebuah pernyataan yang tidak diundangkan ya. Tapi kita bercermin pada itu memang pada saat sekarang ini, sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, memang kita tidak boleh lagi sebenarnya menghukum karena memang wilayah kita adalah wilayah moral. Gitu ya. Restitusi yang seperti yang Ibu sampaikan tadi memang sangat baik ya. Memang itulah yang sebenarnya memang harus kita terapkan di satuan pendidikan, gitu ya. Sehingga kita tidak lagi menghukum. Tapi ada yang mau kita tanyakan, ya, berkaitan dengan hal-hal tersebut. Kita di satuan pendidikan itu kan ada aturan-aturan yang kita buat. Aturan-aturan itu yang tujuannya untuk kebaikan anak-anak kita juga. Seperti apa kita harus membuat aturan itu? Ya. Apakah seperti restitusi yang Ibu sampaikan tadi, kita mengubah peraturan sekolah menjadi keyakinan, ya, keyakinan, peraturan mengubah keyakinan. Apakah itu yang harus kita tampilkan di sekolah atau di satuan pendidikan, Bu? Nah, begitu. Kita mengubah paradigmanya tadi kan. Jadi tidak ada aturan di sekolah, tapi ada keyakinan di sekolah, begitu. Kalau yang Ibu sampaikan tadi mungkin hanya dalam wilayah kelas, ya. Tapi kita mau berceritanya di wilayah satuan pendidikan. Mungkin itu Bu yang bisa saya konfirmasi berkaitan dengan restitusi tadi. Ya, mohon izin. Terima kasih. Sudah boleh dijawab, Bapak? Silakan Ibu. Ya, mohon izin menjawab pertanyaan yang pertama terkait ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, ketika digali, mereka malah menghindar, ketika mereka nggak mau jawab, kayak mana solusinya? Nah, Ibu ya Bapak yang tadi yang menanyakan ya, Ibu, tentu pasti ada anak-anak introvert seperti itu di sekolah. Mereka mungkin merasa sungkan kepada gurunya karena pada dasarnya gurunya belum memposisikan diri sebagai manajer tadi. Nah, jadi hari ini kalau Bapak Ibu masih memposisikan diri di posisi penghukum atau pembuat kesalahan atau bahkan menjadi teman mereka pun tidak bisa, hanya sebagai pemantau. Mungkin kalau posisi teman mereka mau cerita, tapi kalau posisi pemantau, pembuat kesalahan dan yang penghukum tadi, mereka tentunya si introvert ini tidak akan mau cerita. Gimana sih upaya yang bisa dilakukan? Yang pertama, upaya dari diri Bapak Ibu dulu, yaitu posisikan diri Bapak Ibu sebagai manajer. Ketika posisi kontrol Bapak Ibu sebagai manajer, bahkan menjadi teman pun bisa kepada anak. Nah, kalaupun masalah itu sudah lewat nih, Bapak Ibu baru tahu materinya hari ini. Gimana cara kita gali dari temannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita di kurikulum 2013 dulu kan ada penilaian antar teman tuh ya Bapak ya kalau nggak salah ya. Nah kita bisa gali dari temannya. Kita tanya dari teman dekatnya. Kita tanya dari orang-orang terdekatnya. Seintrovert apapun anak tersebut, pasti ada orang yang ia percaya untuk membagikan permasalahan yang ia hadapi. Nah, pendekatan-pendekatan ini biasanya dilakukan dalam upaya agar anak ini paham bahwa tadi tuh dia ini belum merasa distabilkan identitasnya. Nah, anak tidak mau cerita karena biasanya si anak ini belum bisa distabilkan identitasnya. Segitiga restitusi yang level pertama, sisi yang pertama tadi belum Bapak Ibu lakukan.
Tidak mungkin si anak mau menceritakan, tidak mungkin kita dapat menvalidasi alasan anak melakukan hal tersebut. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menstabilkan dulu nih identitas anak. Oke, salah. Ibu tahu kamu salah. Kamu pun mungkin sadar kalau itu kesalahan. Kita stabilkan dulu. Semua pun pasti pernah melakukan kesalahan. Oh, tetap Bu, saya sudah melakukan itu, tapi tetap tidak mau cerita. Maka langkah yang harus Ibu lakukan adalah konfirmasi. Setelah konfirmasi ke orang terdekatnya, tindakan validasi tindakan tadi juga harus Ibu panggil anaknya. Biar anaknya tahu bahwa Ibu ini sudah mencari validasi dengan cara lain, tidak tanya dengan sumbernya langsung. Nah, baru dari situ ajak anak berbicara untuk ayo kita cari solusi sama-sama. Ya, Ibu. Jadi ketika Ibu menemukan anak-anak yang introvert seperti itu, hal pertama yang Ibu harus lakukan adalah Ibu harus memposisikan diri sebagai manajer dan bisa menstabilkan identitas anak dulu. Jangan, tidak akan berhasil jika Ibu langsung menjustifikasinya, langsung kamu nih melakukan kesalahan. Ya dia nggak akan mungkin mau cerita, Ibu. Ya, jadi langkah pertamanya harus dari Bapak Ibu gurunya dulu. Posisikan kita sebagai manajer, kemudian stabilkan identitas mereka, bahwa mereka ini bukan tersangka yang harus dihukum seberat-beratnya, bukan. Tapi ayo kita duduk bersama untuk cari solusi atas masalah. Itu mungkin ya, Bapak, untuk jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, siapa sih yang harus melakukan restitusi ini? Tadi di dalam penjelasan juga saya sudah ada menyinggung bahwa restitusi tidak bisa dilakukan hanya oleh guru BK saja, hanya oleh wali kelas saja, hanya oleh kesiswaan saja. Tapi restitusi harus kita sepakati dan kita yakini perlu untuk kita lakukan di sekolah oleh semuanya. Nah, jadi yang menghadapi masalah ini tentu bukan hanya guru BK saja, bukan hanya wali kelas saja, bukan hanya kesiswaan saja, meskipun nanti ujungnya, biasanya kan permasalahan itu tingkat ya Bapak Ibu, dari guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, kesiswaan, meskipun tingkatnya nanti ke sana. Tapi ilmu restitusi ini Bapak Ibu harus yakini perlu untuk diterapkan oleh semuanya. Nah, karena dari 10 nih, saya punya 10 guru di sekolah. 9-nya udah restitusi, tahu-tahu satunya nih bersifat sebagai penghukum. Gagal loh Bapak Ibu. Meskipun gagalnya tidak habis banget gitu bahasanya ya. Meskipun gagalnya tidak sampai menjatuhkan teori ini, tapi gagalnya itu anak belum yakin ke kita. Anak belum mau cerita. Dari 10 ini baru hanya 1 yang ternyata tidak menerapkan. Nah, jadi ketika ditanya siapa sih yang harus menerapkannya, kita sama-sama. Kita harus dengan restitusi, maka harus ada treatment, mungkin pimpinan-pimpinan sekolah harus mentreatment rekan-rekan guru agar sepakat kita mau seperti ini. Karena kalau ada yang tidak sepakat, restitusi ini tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Nah, kita udah capek-capek nih guru A mentreatment anak-anak supaya mereka bisa menggali potensi mereka untuk menyelesaikan masalah, sudah tidak selalu menyalahkan. Tahu-tahu selesai ketemu sama kita, keluar dari ruang guru sama guru B yang belum paham tentang restitusi, mereka dicubit, dijewer, dihukum. Kan mental ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi, kita harus sama-sama sepakat untuk meyakini bahwa restitusi ini perlu Lalu untuk pertanyaan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Johari, bagaimana ketika restitusi itu coba kita terapkan di sekolah? Karena sejauh ini memang yang ada kan peraturan sekolah ya Bapak ya, bukan keyakinan sekolah. Nah, saya tidak menyalahkan atau tidak menganggap peraturan itu tidak perlu. Jadi menurut saya peraturan itu perlu. Cuma tadi kalau kita bandingkan peraturan sama keyakinan, peraturan ini adalah tindakan konkretnya, keyakinan ini adalah kesepakatan atau keyakinan kita terhadap hal yang lebih abstrak dari hal yang lebih universal dari peraturan tadi.
Jadi anak-anak harus datang tepat waktu, anak-anak harus pakai baju seragam, anak-anak harus tidak boleh rambutnya panjang misalkan. Itu peraturannya. Tapi yang harus kita yakini adalah kenyamanan anak-anak dalam belajar. Ketika ada satu orang yang tidak tepat waktu, otomatis kenyamanan anak yang di kelas pun akan terganggu. Ketika ada anak-anak yang rambutnya panjang, bajunya tidak rapi, kenyamanan anak-anak yang udah rapi akan terinfluence. Bisa jadi yang malah yang tidak rapi ini menginfluence yang udah rapi. Jadi kenyamanan anak-anak yang menjadi keyakinan, peraturan ini tetap boleh dilakukan. Nah, sayangnya peraturan ini selalu digandingkan dengan hukuman, dengan punishment. Bahkan ketika akreditasi kemarin, sekolah kami juga gitu. Adanya cuma aturan, tapi tidak ada poin-poin. Ditanya tuh sama asesor, poin-poinnya mana Bu? Kalau melanggar ini kurangnya berapa? Kalau melanggar ini kurangnya berapa? Jadi orientasinya tetap terhadap kehukuman. Nah, poin-poin ini lebih kepada perhitungan tadi sebagai pemantau. Posisi kita, posisi guru, kontrol guru sebagai pemantau. Bagaimana agar perhitungan si pemantau ini jadi restitusi? Hasil perhitungan ini kita total dan kita tawarkan ke anak. Jadi treatmentnya bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan hari ini si A ternyata poinnya kesalahannya udah 100 nih misalkan. Udah ke 100 hari ini kesalahan poin kesalahannya udah minus 100. Nah, kalau kita berada di posisi penghukum, kita harus pasti langsung menghukum. Nah, hukumannya A, B, C. Nah, hari ini karena posisi kita diwajibkan oleh kebiasaan dan aturan yang ada di sekolah ada poin. Kita sebagai pemantau. Tapi kita tidak lupa bahwa di restitusi ada posisi yang lebih tinggi dari pemantau, yaitu manajer. Dari hasil pemantauan, kita bisa olah kesalahan kamu tuh ini, Nak. Kalau di total-total tuh udah segini loh, Nak. Kira-kira gimana ya solusi kamu untuk menyelesaikan ini? Mungkin bisa seperti itu. Jadi, hari ini bukan peraturan sekolah itu tidak perlu, tapi di balik peraturan sekolah, warga sekolah harus meyakini ada keyakinan di dalam peraturan tersebut yang lebih universal, yang harus kita wujudkan. Jadi yang diwujudkan bukan hanya baju harus masuk ke dalam, rambut harus rapi, tapi yang kita wujudkan adalah kenyamanan belajar. Tanamkan ke rekan-rekan guru, ke anak-anak kita bahwa kalau kenyamanan belajar itu bakal diciptakan dengan yang ada di peraturan tadi. Kalau yang ada peraturan tadi kalian langgar, kenyamanan belajar yang kita yakini sama-sama ini tidak bisa tercipta. Karena regulasinya masih di sana ya Bapak, kita sebagai penjalan kebijakan itu belum bisa mengkotak-katik kebijakan yang memang di sekolah harus ada peraturan sekolah. Nah, hari ini dari restitusi ini kita belajar bahwa dari peraturan tersebut ada keyakinan yang lebih kuat lagi, yang fungsinya tidak lagi untuk menjustifikasi anak, tidak lagi untuk menghakimi anak, tapi untuk bangun keyakinan pada anak bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan ini akan merusak keyakinan. Kalau udah merusak keyakinan, gimana nih upaya kita untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang dianggap melanggar peraturan dan yang tentunya akan mengganggu keyakinan yang sudah disepakati. Begitu mungkin Bapak jawaban dari saya. Ada lagi Bapak moderator mungkin yang ditanya, mungkin saya terlewat dari kolom chat. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Ada satu lagi pertanyaan Bu dari Colin Samosir, Bapak Colin Samosir, SMA Negeri 2 Samalantan. Jadi pemanfaatan teknologi itu sangat penting, sangat perlu, tapi bagaimana cara supaya bisa melakukan pendekatan kepada siswa agar tidak sibuk dengan Gimana Pak? Maaf terputus di saya nih. Pendekatan teknologi.
pemanfaatan teknologi itu sangat perlu. Bagaimana cara supaya kita melakukan pendekatan kepada siswa agar mereka tidak sibuk dengan HP mereka. Oke. Untuk lingkup terkecil, eh, lingkup kelas, mungkin Bapak bersama anak-anak bisa mensepakati. Bapak Ibu bersama anak-anak bisa mensepakati Android memang perlu kecakapan anak-anak kepiawaian anak-anak dalam menggunakan teknologi juga memang perlu dilakukan. Tapi buat keyakinan, di mana keyakinan itu bisa membuat kenyamanan seluruh warga di kelas tersebut. Jadi misalkan di kelas tersebut janji udah dibolehin nih sama gurunya bawa HP untuk belajar satu aplikasi tertentu mungkin ya. Jadi bisa disepakati setelah itu gimana nih HP-nya. Nah, setelah itu atau boleh tetap digunakan tapi dengan rules tertentu. Bu, pasti banyak yang melanggar, pasti. Tapi itu tadi, kita harus bikin keyakinan sama anak. Nah, ketika bikin keyakinan bersama di kelas, ketika bawa HP harus ada aturan-aturan yang keyakinan-keyakinan yang disepakati, maka ketika memang ada pelanggaran, anak lain juga akan langsung memberikan aduan kah atau langsung mengingatkan ke temannya bahwa si anak tersebut ketika menggunakan HP tidak sesuai dengan keyakinan yang kita buat. Nah, jadi saya tidak menyalahkan penggunaan teknologi, tidak Bapak. Teknologi tetap harus kita ikuti perkembangannya, tetap harus kita kenalkan kepada anak pemanfaatannya, tapi dengan menanamkan keyakinan yang tepat kepada anak. Jadi kembali lagi ke keyakinannya ya Bapak Ibu ya, keyakinan yang kita sepakati sama anak. Kalau ke sekolah bawa Android, mau untuk belajar, maka sepakati rules-nya seperti apa. Nah, kalau sudah disepakati, siapapun yang melanggar komitmennya itu disepakati juga. Jadi ketika pelanggaran, tawaran konsekuensinya itu bukan dari kita. Misalkan melanggar denda 5.000 ya itu bukan dari kita, tapi dari mereka. Dan upayakan keyakinan yang berkaitan dengan punishment atau konsekuensi dari pelanggaran itu adalah hal yang membangun. Jadi bukan yang cuci WC, bukan yang mengganti rugi uang, tapi lebih ke hal yang membangun. Bisa misalkan dengan bawa Android kan bisa dengan kalau misalkan melanggar artinya di pertemuan berikutnya dia ya yang presentasi, bisa seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu bangun keyakinan di dalam kelas Bapak Ibu tentang rules dari membawa gadget ke ruang kelas. Nah, kalau ada yang melanggar dan harus ada konsekuensi, konsekuensinya juga disepakati bersama dan upayakan tidak hal yang negatif. Itu mungkin Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Sepertinya sudah sangat cukup. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke, jadi Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab saya tutup. Sebelum kita akhiri, kepada Ibu narasumber mungkin ada closing statement kepada Ibu, dipersilakan. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sudah belajar bersama. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah Bapak Ibu bagikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita bisa membangun budaya positif di sekolah, membangun disiplin tanpa adanya hardikan, membangun disiplin tanpa adanya punishment yang negatif kepada anak-anak. Bapak Ibu, kita adalah guru yang bertugas sebagai pendidik. Kita bukan hakim atau jaksa yang memutuskan benar atau salah dengan hukuman berat atau ringan. Tugas kita adalah mendampingi murid untuk menemukan sisi terbaik bagi dirinya sehingga tindakan salah pun yang ia lakukan, ia bisa mencarikan solusi terbaik buat dirinya dan orang-orang di sekelilingnya.
Terima kasih, sampai bertemu lagi. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa membersamai Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika selama membersamai Bapak Ibu ada salah-salah kata atau keliru. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Ibu Ketua Komunitas yang telah mempercayakan saya untuk berbagi di sini, Bapak Moderator yang telah mendampingi saya, dan semua pihak yang terlibat dalam webinar ini. Terima kasih, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktifkan kameranya. Kita hitung, Bu. Dirapikan dulu Bapak Ibu biar fotonya keren. Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera. Ini aku lagi nyari. Belum. Saya enggak ada deh. Enggak ada tampil di kamera ini nih. Mana dia? Belum. Kameranya di mana? Enggak ada nih. Banyak enggak ada. Sudah siap, Utara? Utara? Enggak ada, Bang. Enggak ada nama nih. Mana kamera enggak ada nih. Iya nih. Siap, Utara? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Mana, Bang? Sekali lagi ya. Kita hitung lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin lama saya ada menyampaikan webinar ini, dalam membersamai webinar ini banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sertifikat itu nanti akan di-share di grup WA WhatsApp. Tadi di kolom chat sudah ada linknya. Jadi Bapak Ibu silahkan bergabung di grup WA tersebut. Nanti sertifikatnya akan di-share di grup itu. Untuk waktunya maksimal 1 minggu dari hari ini. Maksimal 1 minggu dari hari ini. Lebih cepat lebih baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin keluar.
Terus di laptop kerja sama dulu bisa nggak? Bapak Ibu bisa live sekarang? Kami persilahkan. Cara menyematkan Link absen. Eca muncul pas dari akhir-akhir. ya. Saya mau download lagi. Heeh. Ada aja mereka bikin apa promosi sekolah PPDB itu Bu? Iya. Masa Bu? Di gerobak. Ada ibu masuk. Mau ini kan? Ikut latihan kah? Daripada di kampung udah kelas kali kalau misalnya mau ini dari sekolah masing-masing